pelajaran fikih pada pagi hari ini. Salam serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki materi pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pada ketua kelas, Ibu persilakan. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Semua masuk. Ya, alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita masuki materi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu nih tentang materi kita pada pagi hari ini. Nah, pertanyaan itu adalah apa yang kalian ketahui tentang kegiatan muamalah? Bisa berikan contohnya? Ya, benar sekali. Ada yang lain? Yang lain? Ya, benar sekali. Nah, contoh dari kegiatan perekonomian dalam Islam itu seperti jual beli, gadai, dan juga sewa menyewa dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan yang kedua itu, menurut kalian mengapa di dalam kegiatan ekonomi itu harus adanya keadilan dan juga kejujuran? Agar tidak merugikan orang lain. Ya, benar sekali. Jadi kita harus menjunjung tinggi kejujuran dan juga keadilan agar kita tidak merugikan diri sendiri maupun tidak merugikan orang lain. Nah, dari beberapa pertanyaan yang Ibu sampaikan bahwa di dalam kegiatan ekonomi itu tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi harus memenuhi aturan di dalam syariat agama Islam. Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi tentang perekonomian dalam Islam. Nah, mengapa penting mempelajari materi ini? Perekonomian dalam Islam itu sangat penting kita pelajari karena berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam Islam itu kegiatan ekonomi itu tidak dilakukan secara bebas tanpa adanya aturan, tetapi harus memenuhi aturan agar kita tidak merugikan diri sendiri maupun tidak merugikan orang lain. Oke, kita ke materi tentang jual beli ini. Nah, adapun pengertian jual beli ini secara bahasa yaitu tukang menukar sesuatu, sedangkan secara istilah yaitu jual beli itu adalah tukang menukar barang atau harta yang mengakibatkan perpindahan hak milik dari penjual ke pembeli. Nah, contohnya nih, seseorang yang membeli barang, setelah ia membayarnya, maka barang tersebut sudah menjadi hak miliknya. Dan contoh yang lain itu ketika kalian membeli makanan di kantin sekolah, kemudian kalian membayarnya, maka makanan tersebut sudah menjadi hak milik kalian. Maka itulah dinamakan dengan jual beli. Nah, adapun dalil tentang jual beli itu bersumber dari Al-Quran dan hadis, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Adapun sabda Rasulullah SAW kepada sub ini tolong dibaca. Iya toh? Lanjut. Afdalu al-kasabi amalan rujuli biyadihi wa kullu bayyi mabrurin. Yang artinya, pendapat yang paling utama dari seorang adalah hasil usaha sendiri dan hasil jual beli yang mabrur. Hadis riwayat Tabrani. Ya, benar sekali. Nah, dari Al-Quran maupun hadis tadi dapat kita pahami bahwa di dalam Islam jual beli itu hukumnya halal, artinya itu diperbolehkan. Nah, meskipun di dalam Islam itu hal-hal yang mencari keuntungan itu diperbolehkan, tetapi ada pun hal-hal yang tidak diperbolehkan. Contohnya itu seperti riba, penipuan, dan juga kecurangan. Nah, kita boleh-boleh saja dalam hal mencari keuntungan, tetapi kita harus melakukannya dengan menjunjung tinggi keadilan dan juga keadilan. Selanjutnya adalah syarat dan rukun jual beli. Adapun rukun ini adalah hal-hal yang harus ada agar kegiatan transaksi itu dianggap sah. Adapun rukun jual beli, yang pertama adanya penjual,
yang kedua adanya pembeli, dan yang ketiga adanya barang atau harta yang dapat diperjualbelikan. Keempat ada uang, dan yang kelima ada lafal ijab qabul. Seperti apa itu lafal ijab qabul? Contohnya itu seperti ini. Nuryani sebagai penjual, sedangkan Mutia sebagai pembeli. Nah, Mutia tadi ingin membeli suatu barang, terus mengatakan saya beli barang ini. Sebagai penjual, maka Nuryani akan mengatakan iya saya jual. Maka itulah yang dinamakan dengan lafal ijab qabul, karena sebagai bukti akan adanya kerelaan kedua belah pihak dari dalam transaksi tersebut. Nah, adapun syarat barang yang dapat diperjualbelikan. Nah, jika kita ingin menjual suatu barang, kita harus memenuhi barang yang dapat diperjualbelikan. Adapun yang pertama, barang itu suci, yaitu barang itu halal, tidak dilarang di dalam agama Islam. Barang yang dilarang dalam agama Islam itu seperti minuman keras, narkoba. Jadi itulah yang dinamakan barang yang terlarang di dalam syariat agama Islam. Yang kedua itu barang itu harus bermanfaat. Maksudnya barang itu harus memiliki kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga itu barang itu milik sendiri atau milik orang lain. Nah, barang yang harus kita jual itu harus milik kita pribadi, walaupun itu milik orang lain harus atas seizin pemiliknya. Dan yang keempat itu barang itu dapat diserah terimakan, dan yang kelima barang itu dapat diketahui jenis, ukuran, sifat dan kadarnya. Mengapa harus mengetahui jenis, ukuran dan kadarnya? Contohnya nih, jika seorang menjual suatu barang, contohnya dia ingin menjual barang HP secondnya, terus dia tidak menjelaskan kondisi dari barang tersebut, maka hal itu terlarang di dalam agama Islam karena merugikan pihak pembeli. Jadi jika kita menjual barang yang ingin kita jual, maka kita harus menjelaskan akan kondisi barang tersebut. Misalnya kameranya ada yang rusak nih, jadi kita harus menjelaskan kepada konsumen kita. Yang bahasa itu hak memilih. Nah, di dalam Islam, syariat ini adalah hak memilih bagi penjual maupun pembeli untuk melangsungkan atau membatalkan suatu transaksi setelah memikirkannya dengan matang. Syariat ini tujuannya adalah agar tidak ada salah satu pihak merasa dirugikan. Adapun jenis khiyar ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah khiyar majelis. Khiyar majelis ini adalah hak memilih jika penjual dan pembeli itu berada di dalam suatu tempat transaksi. Dan yang kedua adalah khiyar syarat. Khiyar syarat ini adalah hak memilih berdasarkan syarat dan juga waktu yang telah ditentukan. Dan yang terakhir itu khiyar aibi. Khiyar aibi ini adalah hak memilih bagi pembeli jika menemukan barang itu mengalami kerusakan, maka kita sebagai pembeli berhak untuk mengembalikan barang tersebut. Misalnya nih, kita membeli barang di aplikasi online, setelah sampai barang tersebut ke alamat kita, terus kita melihatnya barang tersebut adanya kerusakan, maka kita berhak sebagai pembeli untuk mengajukan pengembalian dana di aplikasi tersebut. Oke, selanjutnya kita ke kerjasama di bidang perekonomian. Nah, adapun yang pertama itu adalah musako. Musako ini adalah kerjasama antara pemilik kebun dan juga pengelola atau penggarap. Nah, tugas dari penggarap ini adalah menyiram tanaman maupun juga memupuk tanaman agar tumbuhan itu tumbuh dengan baik. Nah, hukum dari musako ini dibolehkan. Dan juga adapun rukun dari musako ini adanya pemilik dan juga penggarap kebun. Yang kedua, pekerjaan itu dengan ketentuan yang jelas, baik waktu, jenis, dan juga sifatnya. Dan yang ketiga, hasil yang diperoleh itu berupa buah, daun, kayu, atau yang lainnya. Dan yang terakhir itu adalah akad. Oke, yang kedua yaitu mukobarah dan juga muzaraah. Nah, mukobarah dan muzaraah ini tidak jauh berbeda pengertiannya. Nah, mukobarah ini adalah kerjasama antara pemilik lahan dan juga penggarap, tetapi benihnya itu dari pemilik lahan. Sedangkan muzaraah itu adalah kerjasama antara pemilik lahan dan juga penggarap, tapi benihnya itu dari penggarap. Nah, perbedaan
perbedaan dari kedua ini, mukobarah dan muzara'ah ini yang memberi benihnya. Yang mukobarah tadi yang memberi benihnya itu adalah pemilik lahan, sedangkan muzara'ah yang memberi benihnya adalah penggarap. Nah, hukum dari mukobarah dan juga muzara'ah ini adalah boleh atau mubah. Oke, selanjutnya adalah sirkah. Sirkah ini adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha untuk memperoleh keuntungan. Nah, di dalam kerjasama ini, modal itu harus dibagi sama rata dengan partner kita, dan jika pun mengalami keuntungan maka dibagikan sesuai dengan kesepakatan mereka di awal, dan jika mengalami kerugian maka mereka harus bertanggung jawab atas usaha mereka. Adapun macam-macam syirkah ini, yang pertama syirkah kepemilikan, dan yang kedua syirkah kontrak. Selanjutnya adalah mudharabah. Nah, mudharabah ini adalah kerjasama di mana salah satu pihak itu menyediakan modal, sedangkan pihak lainnya itu mengelola usahanya. Contohnya nih, Giska ingin mengelola suatu bisnis, tapi dia tidak mempunyai keahlian dalam usaha tersebut. Kemudian ia menyerahkannya kepada Anissa yang memiliki keahlian dalam mengelola usaha tersebut. Maka Giska itu sebagai memberikan modal, sedangkan Anissa sebagai mengelola usahanya. Nah, di dalam hal keuntungan itu dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka di awal, sedangkan jika mengalami kerugian maka yang bertanggung jawab itu adalah Giska. Dan jika pun kerugian itu disebabkan oleh Anissa, maka Anissa itu harus bertanggung jawab atas usaha mereka tersebut. Adapun rukun mudharabah itu adanya pemilik modal dan juga mudharib, dan yang kedua adanya modal, kerja dan keuntungan, dan yang ketiga adanya sigon, yaitu ijab dan qabul. Nah, dan yang kedua adalah murabahah, yaitu murabahah ini adalah di mana penjual itu menyebutkan kepada konsumennya itu harga pokok dari barang tersebut dan juga keuntungan yang ia ambil. Contohnya ini, ibu ingin menjual barang, itu baju ya. Nah, ibu itu sebagai penjual harus memberitahukan kepada konsumen ibu harga pokok dari barang tersebut dan juga keuntungan yang ibu ambil. Nah, keuntungan yang ibu ambil itu adalah 20.000. Maka ibu menjual baju ini seharga 120.000. Nah, pembeli tadi setuju bahwa harga tersebut 120.000. Maka itulah dinamakan murabahah, karena kita sebagai penjual mengatakan harga pokok dari barang tersebut dan juga keuntungan yang kita ambil. Oke, yang terakhir itu adalah jual beli saham. Nah, jual beli saham ini adalah pembelian barang yang pembayarannya itu dilunasi di muka, sedangkan penyerahan barang itu dilakukan di kemudian hari. Nah, dapat kita temui di dalam jual beli saham ini itu dalam sistem pre-order nih. Nah, dalam sistem pre-order ini kita dapat juga temui di dalam sebelum lebaran. Nah, orang tua kita kan selalu membeli kue brownies, kue lapis. Maka itu melakukan sistem pre-order karena kan kue tersebut dimakan saat lebaran, tidak mungkin kita makannya sekarang. Nah, jadi melakukan sistem pre-order karena jadi kita sebagai pembeli itu harus melunasinya di awal, sedangkan barangnya itu disampaikan di kemudian hari. Nah, bagi penjual itu harus menentukan waktu yang diberikan barang tersebut. Kita harus
Adapun syarat yang harus dipenuhi itu adalah pembayaran itu dilakukan di muka atau kontan. Yang kedua dilakukan pada barang-barang yang memiliki kriteria yang jelas. Yang ketiga itu penyebutan kriteria barang itu dilakukan saat akad dilangsungkan. Yang keempat penentuan tempo penyerahan barang pesanan. Jadi kita sebagai penjual harus menentukan tempo penyerahan barang tersebut. Yang keempat itu barang pesanan tersedia pada saat jatuh tempo. Yang terakhir barang pesanan adalah barang yang pengadaannya dijamin pengusaha. Baik, sampai sini penjelasan dari Ibu. Ibu akan membagikan kalian menjadi 3 kelompok. Hitung sampai 3. Dari Asta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini kelompok 1, maksudnya tuh ini kelompok ya. Kelompok 1 sini, kelompok 2. Nah, kelompok 3 di tengah-tengah boleh juga. Tiga di tengah. belakang. Kamu 3, Mama. 3 orang pintar nih orang pintar. 3. Ini Mak. Langsung ambil. Ngomongin tuh. Sudah Ibu berikan tugas kelompok kalian. Ini yo. Ini pertama. Kita sambil dengan yang pemberi. Kelompok 2. Nih. Baiklah, tugas kelompok ini kalian diskusikan kepada teman kelompok kalian, dan jika sudah selesai maka dipresentasikan di tempat tempat masing-masing, dan juga apa? Ya, Untuk yang nama kelompok ini pakai nama kelompok apa, Pak? kelompok 1 Iya. Waktu pengerjaan kalian itu 10 menit ya. Bu, izin ke WC bentar ya. Ya.
Beli sandwich. Waktunya tinggal 4 menit. Sudah selesai Bu. Itu tadi. Itu tadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya perwakilan dari kelompok Ketua ingin menyampaikan tugas kelompok kami. Yang pertama, berikan satu contoh kasus dalam kehidupan Diharapkan anak-anak untuk mendengar presentasi dari kelompok 1. Pokoknya untuk dia.
Kemudian yang kami dapatkan seperti Aisyah membeli sebuah handphone di toko setelah sampai di rumah dan mencoba menggunakan, ternyata kabarnya tidak berfungsi dengan baik karena ada cacat pada barang yang dibeli. Aisyah memiliki hak untuk memberikannya atau menukar handphone tersebut kepada penjual. Kasus ini termasuk biar aib, yaitu hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli karena ditemukan cacat pada barang. Yang kedua, jual beli. Contoh jual beli di sini kami mengambil Rina membeli 2 kg beras di warung dengan harga 30.000. Setelah Rina membayar, penjual menyerahkan beras tersebut kepada Rina. Dalam kasus ini terjadi kegiatan jual beli karena ada penjual dan pembeli. Barang yang diperjualbelikan jelas, harga dan ada akad. Soal yang kedua, mengapa kejujuran penting dalam jual beli? Menurut kami, karena kejujuran penting dalam jual beli, karena membangun kepercayaan, mencegah kerugian dan membawa keberkahan dalam hubungan ekonomi antara penjual dan pembeli. Mungkin sekian jawaban dari beberapa kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 2, Ibu persilakan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan satu contoh kasus kerjasama dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan salah satu akad tersebut. Yang pertama, musako. Contohnya misalkan Rosi mempunyai lahan kebun. Kemudian dia melakukan kerjasama atau musako kepada temannya untuk menanam sawit. Nah, yang kedua, muzaraah. Zonike mempunyai lahan sawah. Kemudian dia dan temannya melakukan kerjasama atau muzaro. Temannya punya benih padi dan ditanam di lahan sawah Zonike serta dirawat dan diolah temannya. Yang ketiga, mukhobaro. Anissa misalkan mempunyai lahan dan benih lada. Dia menggunakan jasa temannya untuk mengolah atau merawat lahan lada Anissa. Nah, yang terakhir, Syirko. Rahmat dan Budi ingin membuka usaha toko sembako. Masing-masing dari mereka menyetor modal 5 juta dan keuntungan dibagi rata. Nah, itulah penyampaian dari kelompok 2. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi mereka kepada kelompok 3. Ibu silakan. Baik, terima kasih untuk Ibu. Di sini kami mengambil contoh yaitu murabaah, jual beli keuntungan, di mana penjual murabaah, jual beli keuntungan, di mana penjual membeli perolehan barang dan margin keuntungan untuk diambil kepada pembeli. Nah, contohnya yaitu jika ingin membeli laptop 10 juta tapi tidak punya uang tunai, lalu bank membeli laptop dan Budi membeli ke bank seharga 11 juta. Jadi bank tersebut mendapat keuntungan 1 juta. Selanjutnya itu mudharabah, kerjasama usaha antara pemilik modal dan pengelola modal. Contohnya yaitu misalkan kita memiliki uang 10 juta, tetapi kita itu tidak bisa memasak, maka kita mencari pemasak lain, orang lain yang memasaknya. Nah, berarti kita tuh bagi dua hasilnya seperti itu. Yang terakhir itu nih, salam, pembelian barang yang spesifikasi jelas, namun barangnya akan diserahkan di kemudian hari, sementara pembayarannya penuh di awal. Contohnya itu membeli buah hari raya. Selanjutnya itu analisis mengapa akad tersebut dianggap adil dalam Islam. Yang pertama yaitu keadilan atau transparansi. Keadilan tidak Terima
tidak terletakkan pada keterbukaan, tidak ada informasi yang disembunyikan. Yang kedua itu transaksi suka sama suka. Yang ketiga itu rugi ditanggung bersama. Dan yang terakhir itu tolong menolong. Ya, Terima kasih, Ibu. terima kasih kepada pemerintah. Baik, dari kegiatan ekonomi yang kalian diskusikan tadi, dapat kita pahami bahwa di dalam kegiatan ekonomi itu kita harus menjunjung adanya keadilan dan juga kejujuran agar kegiatan ekonomi kita akan menjadi berkah dan juga sesuai dengan syariat Islam. Baiklah, selanjutnya silakan kalian kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, sekarang Ibu akan cek pemahaman kalian terhadap materi perekonomian dalam Islam pada pagi hari ini menggunakan kuis. Pinjamnya itu ini buku ini. Tahun, iya tahun. Wow. Oke, sekarang Ibu mulai. Dalam ekonomi Islam, kegiatan tukar menukar barang menyebabkan perpindahan hak milik tersebut. Yang salah? Siapa yang salah? Asik. Adakah yang termasuk rukun jual beli agar transaksi menjadi sah? Selanjutnya itu seorang siswa membeli buku rusak. Apa tindakan yang sesuai dengan konsep tersebut? Konsep dia. Tetap digunakan, dijual kembali, dikembalikan ke penjual, dibiarkan saja. Siapa salah? Ikhlas. Manakah analisis yang tepat? Pinjam uang dengan tambahan, kerjasama, usaha, bagi hasil analisisnya. Baca terlebih dahulu. Pinjam uang dengan tambahan, maksudnya itu orang ingin pinjam uang tapi ada tambahan uangnya. Siapa benar salah?
dapat modal, satu pihak melolos selain termasuk modal, mudharabah, kiar, salam. Siapa tiga? Ada artinya tuh ya. Mengapa dua juri salam harus spesifikasinya? Dalam membahas, penjual wajib jujur tentang harga pokok agar siapa salah? Semua pihak beri modal. Oke, pertanyaan terakhir. Pedagang menimbun barang agar harganya ini yang ketiga, Suci. Yang kedua, Rosi Anggara. Yang ketiga, Nur Hidayati. Mana nih? Baiklah anak-anak, pembelajaran pada pagi hari ini sampai sini saja. Jadi dapat disimpulkan bahwa di dalam kegiatan ekonomi kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan juga sesuai dengan syariat agama Islam. Ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Tidak? Baik, jika tidak ada, Ibu ingin bertanya nih. Di dalam jual beli, jujur saya belum beli. Kiar itu kan hak memilih. Nah, jika terdapat barang yang cacat, maka itu termasuk kiar apa, Nana? Ya, benar sekali. Tepuk tangan kepada Asari. Baik, penjelasan dari Ibu sampai sini saja. Jika ada kesalahan kata dari Ibu, Ibu mohon maaf, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Akhir kata,